Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Berburu plasma konvalesen, itulah tema Rosi malam hari ini. Saya sudah buka telepon interaktif bagi Anda. Silakan bertanya langsung pada para narasumber seputar donor plasma konvalesen, baik bagi Anda yang membutuhkan dan yang berniat menjadi pendonor. Silakan menghubungi nomor yang tertera di layar televisi Anda. Sudah ada yang masuk. Selamat malam. Malam. Ya, dengan siapa ini? Saya dengan Mimit, Mbak. Dengan siapa? Mimit. Ibu Mimit. Oke, Ibu Mimit, ya. apa yang ingin Anda tanyakan? Saya ingin menanyakan ke yang kebetulan saya kan pendonor konvalesen. Jadi saya ingin menanyakan yang dari PMI ya. Ibu Dokter Linda dan Dokter Monik, oke? Ya, kalau dari PMI saya pengen menanyakan persyaratannya apakah betul ketika dinyatakan antigen positif dan antigen negatif itu bisa melakukan donor. Karena saya saat ini gerilya sih ke teman-teman coba mengajak mereka untuk melakukan donor plasma konvalesen. Karena di kami pun kebetulan saya juga ada bergabung dengan komunitas Blood for Life, tapi untuk yang cabang Surabaya dan Jawa Timur. Dan saat ini saya juga membuka hotline untuk pendonor konvalesen. Nah, persyaratan kemarin itu cukup menyulitkan bagi kami ya. Kalau suasananya tidak sekredit ini sih nggak masalah gitu loh. Untuk persyaratannya bisa dinaikkan. Swab semuanya, PCR semua positif dan negatif. Tapi pada saat kondisi saat ini yang banyak di kami masuk untuk mencari pendonor pengganti atau pendonor keluarga yang dikatakan BMI tadi, itu kami sangat kesulitan. Apalagi teman-teman banyak yang isoman. Artinya dari awal dia antigen dinyatakan positif, dan ketika dia negatif, dia selalu swab PCR gitu. Apakah serologi yang dinyatakan positif itu bisa juga? Gitu. Itu untuk PMI ya. Oke, sebentar. Jadi poin pertanyaan Anda itu apa? Persyaratannya di seluruh Indonesia bisa turun nggak? Atau itu cuma di DKI aja? Persyaratan DKI soal aja. apa? Persyaratan soal PCR negatif? Pendonor ya. Persyaratan soal pendonor plasma konvalesen. Apakah itu sudah merata? Di antigen semuanya bisa nggak? Atau antigen yang positif saja? Atau sama antigen tadi sudah yang disebutkan negatif? Bu Mimit bahwa persyaratannya adalah harus negatif PCR swab. Iya, itu seluruh Indonesia nggak, Mbak? Oke. Surabaya bisa nggak gitu loh? Apakah itu hanya untuk DKI? Karena kan peraturan PMI ini kadang tidak sama. Oke, Gitu. baik. Biar kita dengar dijawab dulu ya. Apakah ini untuk seluruh Indonesia atau hanya untuk Jakarta saja? Karena secara infrastruktur semua daerah itu nggak sama. Dokter Linda. Iya, mereka mempunyai SOP sendiri gitu loh. Kalaupun itu rata, ya syukur bagi kami. Menurut Anda lebih baik yang mana? PCR swab dong supaya lebih akurat? Itu kalau tidak dalam kondisi saat ini ya Mbak Rosi, tidak crowded ya. Tapi kalau untuk saat ini permintaan di PMI UTD, PMI Surabaya saja sudah ngantri 200 pasien. Oke, jadi menurut Anda jangan PCR swab, cukup antigen serologi gitu biar cepat? Oke, saya sih maunya kayak gitu. Baik, atau antigen positif, PCR-nya juga bisa negatif ketika dia menuju swab PCR untuk menyatakan dirinya negatif. Ya, baik. Diterima pesannya. Saya rasa kalau serologi bisa nggak, Mbak? Serologi bisa nggak? Oke, silakan dijawab. Positif. Dokter Linda. Saya jawab. Di seluruh UDD PMI, persyaratannya semuanya sama terstandar. Kenapa? Yaitu? Karena diulang sekali lagi Dokter Linda, apa persyaratan yang sama itu apa? Persyaratan yang sama yang kalau diinginkan tadi Bu Mimit itu adalah yang awalnya tadi sebenarnya sudah bicarakan adalah awalnya kita adalah meminta PCR negatif ya setelah dia sembuh ya harus bisa diperlihatkan. Tapi sekarang kan ada perubahan dari Kementerian Kesehatan, ya kan? Dari 14 hari dia boleh isoman di rumah. Nah, kami memerlukan adalah tanda sudah sehat, baik itu dari rumah sakit, tapi kalau dia isoman itu yang bergejala, berarti dia harus pantauan dari puskesmas, tadi saya sampaikan. Yaitu dia ada surat
tanda sembuh dari Ya. puskesmas. Ini adalah yang terbaru. Kalau dulu kita mengikuti pedoman dari Badan POM, memang harus begitu gitu. Sekarang lebih longgar. Kenapa kami mengikuti Kementerian Kesehatan yang terbaru? Adalah lebih banyak isoman. Tadi saya awal sudah bicara. Jadi asal ada surat sehat dari puskesmas. Karena kalau isoman saja kita kan nggak tahu benar apa enggak, periksa antigen hanya di foto. Tapi kalau dari puskesmas kita yakin bahwa itu adalah benar dan valid. Artinya setelah ada surat seminggu setelah dia dinyatakan negatif, kemudian ada seminggu lagi, jadi total 14 hari, paling tidak ada surat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan yang ingin mendonorkan itu sudah sehat. Gitu ya Dokter Linda? Betul. Ya, Betul. Ada yang mau ditambahkan dari Dokter Monik yang mungkin lebih berbeda atau sama? Kalau nggak kita lewatkan saja. Memang ini sudah diterima kok. Jadi memang valid dan saya dengan PMI selalu satu suara, Rosi. Jadi 14 hari bebas gejala dan mendapatkan surat sembuh dari puskesmas atau dokter yang merawat. Nah, itu dapat diterima menjadi calon donor plasma konvalesen. Ya. Oke, penelpon berikutnya, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, dengan Ibu siapa? Saya Fabiola. Ibu Fabiola, apa yang ingin Anda tanyakan? Tadi kan udah dijelaskan sebenarnya bahwa dokter penanggung jawab pasien itu dan keluarga berdiskusi untuk penanganan pasien. Pada kondisi bagaimana sebenarnya akhirnya dokter akan mengetok palu, ya pasien butuh donor plasma. Karena beberapa kali saya mendampingi keluarga pasien, keluarga udah mengajukan tapi belum dianggap perlu oleh dokter. Tapi ujung-ujungnya akhirnya dokter kan ya butuh donor dan ketika membutuhkan donor, butuh berhari-hari untuk mencari donor plasmanya. Jadi udah telat ya? Beberapa ada yang meninggal akhirnya karena donor plasma belum datang juga. Gitu. Oke. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa keluarga sudah mengizinkan, dokter masih mendelay itu, tapi begitu dokter mengatakan iya masih ada proses sehingga waktu terlambat. Baik, dokter Ibu Feby terima kasih. Silakan Dokter Monik. Iya. Saya setuju, oleh karena itu saya selalu menghimbau kepada teman sejawat, ya kan? Untuk menyembuhkan membutuhkan kerendah hatian, untuk sembuh membutuhkan kerendah hatian pula. Jadi saya memohon kepada teman sejawat saya, harap memberikan atau membuat surat permohonan plasma konvalesen pada saat pasien masih dalam stadium sedang, terutama pada pasien-pasien dengan komorbid. Yaitu dalam minggu pertama demam, paling lambat 72 jam sejak pertama kali sesak. Sehingga pasien masih mempunyai waktu untuk mendapatkan plasma konvalesen. Demikian pesan saya. Jadi sebenarnya ini otokritik Anda juga bagi sama kolega dokter untuk tidak terlalu lama memutuskan mendapatkan terapi plasma konvalesen ya. Supaya bisa dipersiapkan oleh PMI. Sebetulnya saya melihat ini merupakan suatu hal yang baik. Jadi kita karena kita mengalami suatu masukan sehingga kita dapat mengkoreksi diri menjadi lebih baik. Baik, penelpon berikutnya, selamat malam. Iya malam. Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ferdi. Selamat malam Pak Ferdi, apa yang ingin Anda sampaikan? Iya, ada dua hal Bu yang saya sampaikan. Ya, silakan. Pertama, apabila penderita COVID itu dinyatakan sembuh lewat tes antigen dan PCR, idealnya untuk jadi donor darah itu berapa hari kemudian? Oke, saya rasa Anda tidak mengikuti percakapan kami karena sudah disebutkan dari awal yaitu 1 minggu dan kemudian 1 minggu berikutnya yaitu 2 minggu. Kedua aja, Bu. Yang kedua Bu. Ya, langsung aja. Nah, istilahnya kalau untuk pendonor itu ada efek negatif atau positif apa setelah mendonor? Oke, ya. Ini yang sering mendapat pertanyaan, apakah antibodinya turun, dia jadi lemah. Terima kasih Pak Feby untuk pertanyaan kedua ini. Ini pertanyaan banyak ditanyakan. Silakan Dokter Monik. Iya, jadi sebetulnya dengan memberi kita menerima, ya. Bagi donor yang sering mendonorkan plasmanya,
itu justru mempunyai kecenderungan antibodi atau kekebalannya bertahan lebih lama. Why? Karena setiap kali plasma kita diambil, tubuh kita akan menghasilkan plasma yang relatif persis sama, termasuk komponen-komponen kekebalannya. Dokter Monik, jadi hari, tidak benar ya kalau ada yang mengatakan jangan mau menjadi pendonor plasma konvalesen karena itu menurunkan antibodi. Itu salah. Iya, salah. Saya sebelum pertemuan ini baru ada pertemuan Zoom juga dan salah satunya bertemu dengan pendonor yang sudah 8 kali, ada juga 10 kali dan itu kadar antibodinya itu masih sangat tinggi. Wow, oke. Dok, terserah ini siapa yang jawab, Dokter Linda boleh, Dokter Monik boleh. Bagi orang yang memang sudah dia mau dan dia bisa, berapa lama sih sebenarnya dia bisa terus menjadi pendonor? Misalnya 2 minggu setelah dia dinyatakan negatif COVID, berapa lama lagi dan berapa lama lagi, berapa kali lagi? Dokter Linda dulu. Dokter Linda. Ya, sebenarnya setelah dia sembuh 14 hari ya, 2 minggu. Kemudian dia ambil, 2 minggu lagi dia bisa diambil lagi plasmanya. Kenapa bisa diambil? Karena hanya memang diambil plasma, komponen yang lain masuk ke dalam. Komponen yang lain itu sel darah merahnya kembali lagi, ya kan ada mesinnya ya. Jadi diambil hanya plasma yang cairan warna kuning itu saja. Dan sampai titernya itu istilahnya bukan habis ya, turun. Karena itu secara otomatis akan turun. Jadi setiap 2 minggu bisa. Setiap 2 minggu bisa ditambah. Tapi Dokter Linda karena Anda di PMI, apakah orang yang sudah menjadi pendonor, habis itu dia harus ngikutin lagi screening dari awal lagi? Atau dia bisa tinggal donorin lagi aja setelah 2 minggu berikutnya? Ya bisa lagi titernya yang diperiksa. Hanya titernya ya? Kak, saya memikirkan efek psikis orang yang mau mendonor kalau dia harus mulai lagi dari awal, males juga ya. Iya, enggak. Ribet bisa banget titer gitu. itu. Yang penting titer antibodinya. Karena titer itu untuk si resipiennya atau yang sakit. Ya. Kalau kurang berfungsi. Enggak berfungsi. Tadi sudah disampaikan Dr. Monik. Enggak dilakukan screening dari awal seperti pertama kali. Hanya yang dites adalah titer antibodinya. Betul. Ya. Karena kenapa saya tanyakan ini? Karena ini kan ada keinginan orang untuk menolong. Berdonor. Jangan sampai orang mau menolong malah dibikin ribet. Meskipun saya tahu dari secara medis ini kegunaannya atau keutamaannya adalah keselamatan bagi pasien yang menerima donor plasma konvalesen ini. Ya. Pasien safety. Ya. Satu penelpon sebelum kita jeda. Selamat malam. Selamat malam. Ya Pak, dengan siapa? Saya Arif dari Solo. Pak Arif dari Solo, silakan Pak Arif. Ya, begini pertanyaan saya dokter. Saya kan sejauh yang saya tahu dari persyaratan itu kan untuk menjadi pendonor plasma itu diharapkan 3 bulan, paling lama 3 bulan setelah sembuh. Ya, itu waktu itu saya dihubungi oleh dokter saya dan dengan semangat yang menyala-nyala untuk kemanusiaan, saya datang ke PMI. Tetapi saat saya di screening, saya ditanya apa pernah terima transfusi darah. Saya jawab, ya saya waktu dirawat itu saya terima plasma konvalesen juga. Akhirnya saya dinyatakan gagal karena menerima itu dan harus datang kembali 3 bulan kemudian setelah saya menerima plasma itu. Nah pertanyaan saya begini, apakah ini tidak kontradiktif ya? Kan tadi persyaratannya maksimum 3 bulan, tapi kok saya disuruh datang setelah 3 bulan? Nah itu pertanyaan yang pertama. Hanya karena, maaf biar kita clear, karena Anda pernah menerima transfusi darah? Ya, waktu saya dirawat itu saya menerima plasma konvalesen juga dan itu termasuk transfusi darah. Oke, karenanya Anda tidak lolos dalam screening? Saya tidak lolos dan disuruh 3 bulan lagi baru boleh donor. Kan ini kontradiktif dengan persyaratan yang maksimum 3 bulan tadi. Yang kedua pertanyaan saya, berapa kadar antibodi yang bagus untuk melakukan donor plasma ini dan apakah kadar itu akan berkurang jika kita melakukan donor. Ya, itu saja pertanyaan. Terima kasih Pak Arif. Pertanyaan Terima kasih. Saya rasa penting sekali dan menjadi pertanyaan banyak orang. Pernah menerima plasma konvalesen, kenapa dia nggak bisa jadi donor lagi? Dokter Linda atau Dokter Monik dulu? Dokter Linda dulu. Nah, sebenarnya bukan tidak boleh, tapi ada waktu jeda. Ya, waktu jedanya itu memang harus 3 bulan. Kenapa?
kita khawatirnya ada infeksi menular karena transfusi. Itu saja sebenarnya. Itu yang kita khawatirkan. Jadi kalau itu diberikan kepada pasien COVID, takut ada infeksi? Iya, infeksi menular karena transfusi. Kan udah Jadi sembuh? ada penyakit. Kan udah 3 bulan sembuh? Iya, tapi infeksi menular transfusi darah itu adalah hepatitis B, hepatitis C, sifilis, HIV/AIDS. Makanya kita memeriksakan. Kalau lewat itu diharapkan itu waktu widow periodnya sudah lewat. Seperti itu. Jadi bukan karena plasma konvalesennya, bukan. Tapi ada penyakit yang lainnya. Seperti itu. Oke. Oh ini berarti bukan karena menerima plasma konvalesennya itu ditunda dulu, tapi akibat transfusi itu mau dilihat dulu apakah akibat transfusi itu ada bawaan lain yang kalau diberikan donor pada yang lain bisa menjadi penularan. Iya, betul. Oke. Mungkin Dr. Monik bisa nambahkan, silakan. Ya kalau saya sih udah sesuai ketentuan PMI ya. Jadi kita memang PMI itu udah screeningnya udah oke banget ya. Jadi ada IMLTD juga ya, infeksi menular melalui transfusi darah, ya kan? Tetapi walaupun demikian kita sebaiknya kembali lagi kepada pasien safety, ya. Jadi bukan berarti peraturan ini kontradiktif atau menghambat, tapi justru ini untuk kebaikan semuanya, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, itu bukan berarti tidak boleh menjadi donor. Penerima vaksin, penyintas yang bisa jadi donor. Penyintas yang divaksin bisa jadi donor. Penyintas yang mendapatkan transfusi plasma itu bisa jadi donor. Tetapi tentunya ada tahapan-tahapan atau aturan-aturan yang memang harus disesuaikan. Betul. Karena kalau misalnya kita melanggar aturan tersebut dan terjadi sesuatu dengan pasien, misalnya trali atau infeksi alergi berat pada paru-paru dan pasien meninggal, yang kena bukan pasiennya, bukan donornya, tapi PMI. Ya. Dokter begini, sebelum kita jeda, artinya begini, ini kan saya menangkap ada seperti tadi saya katakan ada yang mau tapi belum tentu bisa. Saya mau masuk ke dalam kelompok ini. Sayang saja bahwa begitu banyak orang yang mau mendonorkan, tapi dia kemudian mengalami bottleneck atau susah sekali untuk mendonorkannya. Dalam pengalaman Dokter Linda atau Dokter Monik, let's say dari pengalaman selama ini 100 yang mau mendonorkan, yang bisa kepake itu berapa sih? Atau yang bisa lolos sampai 20. Iya, 20% udah paling banyak. 20% kita udah hore-hore tuh, koprol-koprol ke depan dan ke belakang. Kalau udah dapat dari 100, dapat 20 orang, kita udah bahagia banget bisa tumpengan itu, Rosi. Jadi memang gak gampang untuk men-screening orang-orang yang memang mau jadi pendonor. Betul. 20% aja itu sebuah selebrasi. Iya. Betul. Saya bisa traktir Rosi tumpengan tuh kalau nemu dari 100 ada 20 orang. Ada 20 orang. Dengan titer antibody 1 banding 320. Wah, itu langsung bercucuran air mata saya. Wow. Betul sekali apa yang disampaikan, betul. Kita akan bicara lagi Dokter Linda, Dokter Monik. Semoga kita harapan ikhtiar baik ini bisa terwujud menjadi satu pertolongan bagi para pasien. Karenanya kita ngobrol malam hari ini. Saya kembali sesaat lagi.